Kita semua harus siap dan waspada, karena setiap ketika mainan ini muncul di masyarakat dan menjadi fenomena di sebuah negara, itu sebenarnya ada pesan dari alam. Akan ada kejadian yang besar yang menimpa. Saliring samirana kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu fenomena yang sedang viral di masyarakat sekarang ini diantaranya adalah mainan lato-lato. Mulai anak kecil sampai dewasa, semuanya memainkan. Dan menurut sejarah, mainan ini dahulu sebelumnya sudah ada dan viral di negara Amerika pada tahun 70-an dengan sebutan atau nama yang berbeda. Lalu berkembanglah ke negara-negara barat seperti Italia dan diberi nama lato dari bahasa Italia yang artinya menyamping, karena mainan tersebut bergeraknya memang menyamping. Dan dari sisi ilmiah, mainan ini awalnya bertujuan sebagai edukasi yang secara ajaib memberikan pemainnya memahami tentang dua hukum gerak Newton, yakni tentang benda bergerak yang cenderung tetap bergerak dan di setiap tindakan ada reaksi yang sama dan berlawanan. Itu tujuannya dalam pendidikan mainan lato-lato. Ini bisa menjadi hal positif dan edukatif bagi anak-anak yang bermain, tetapi tidak bisa dipungkiri juga ada sisi negatifnya. Karena jika dimainkan dengan serentak dan terus-menerus, hal tersebut juga bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Dan jika dinilai atau dilihat dari sisi alamiah, setiap ada fenomena mainan ini kok viral di sebuah negara, di situ sebenarnya ada pesan oleh alam, ada pesan dari alam. Alam menyampaikan pesan melalui kejadian-kejadian yang dilakukan oleh anak-anak secara bersamaan. Seperti contoh ketika sebelum ada wabah COVID-19 lalu, di tahun-tahun sebelumnya kan ada fenomena telolet di kalangan anak-anak. Yang awalnya hal tersebut viral di Indonesia, tetapi akhirnya sampai viral di negara-negara lain. Dan pesan alam dari lato-lato ini adalah alam menyampaikan bahwa akan ada kejadian-kejadian yang juga harus kita waspadai, yang akan terjadi di masa-masa di tahun-tahun yang akan datang. Dahulu di antara kejadian yang pernah terjadi ketika mainan lato-lato ini timbul itu apa saja? Contohnya yang pertama, yaitu terjadinya benturan ekonomi. Itu pada tahun-tahun sebelumnya di negara barat sudah terjadi kejadian benturan ekonomi. Dan ini bisa saja terjadi di negara kita, mengingat negara lain banyak yang mengalami krisis ekonomi akibat dampak resesi ekonomi secara global. Dan hal ini, benturan ekonomi secara global ini juga harus kita waspadai bersama. Semoga saja tidak terjadi di negara kita tercinta ini. Selanjutnya yang kedua yang pernah terjadi yaitu adanya benturan alam. Artinya ada gejolak alam atau bencana alam.
Ini juga pernah terjadi sebelumnya di negara barat. Dan ini juga sangat memungkinkan terjadinya bencana di negeri kita ini. Karena secara ilmiah para pakar, para peneliti kan sudah menyampaikan bahwa akan ada potensi bencana gempa yang bisa mengakibatkan tsunami akan terjadi di beberapa titik di Pulau Jawa. Karena adanya keretakan atau pergeseran lempengan bumi, itu menurut penelitian para pakar, sehingga berpotensi mengakibatkan gempa dan tsunami. Tetapi hal tersebut semoga saja ini tidak akan terjadi di negara kita tercinta ini atas kuasanya Sang Maha Pencipta. Semoga kita semua selamat dan tidak ada bencana alam. Lalu yang ketiga yang pernah terjadi adalah adanya perang saudara. Ini bisa diartikan akan adanya benturan sosial politik. Hal ini juga sangat memungkinkan mengingat negara kita ini kan akan memasuki tahun politik yang umumnya sangat berisiko dengan timbulnya perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin dan berisiko adanya benturan dan perpecahan. Karena demi kepentingan politik itu, ada yang tega menggunakan cara membenturkan agama satu dengan agama lain, dengan cara membenturkan etnis satu dengan etnis yang lain. Hanya karena politik, masyarakat bisa dibenturkan atau diadu domba. Pelajar diadu domba, buruh diadu domba, pengemuka agama pun diperalat dan diadu domba. Ini yang pernah terjadi dan sering terjadi. Dan bisa saja akan terulang lagi jika kita tidak hati-hati dan waspada. Kita semua bisa terprovokasi dan diadu domba lagi. Akibatnya nanti negara bisa perang saudara, perang dengan bangsanya sendiri. Dan ini jangan sampai terjadi, jangan sampai hanya karena kita berbeda pandangan dan berbeda pilihan, lalu kita mau diadu domba dan dipecah belah. Jadi kesimpulannya, ada hikmah besar yang bisa kita ambil dari viralnya mainan lato-lato ini. Yang pertama, tadi kita harus hati-hati terhadap adanya benturan resesi ekonomi global. Kita jangan sampai salah melangkah dalam mengurus perekonomian. Kita harus pandai-pandai mengatur kebutuhan hidup kita atau finansial kita. Dan yang kedua, kita harus hati-hati terhadap potensi benturan akibat bencana alam. Kita harus kembali ke alam, harus menjaga dan melestarikan alam. Kita jangan ada lagi yang melakukan kerusakan terhadap alam di negara kita. Dan yang ketiga, kita harus hati-hati terhadap potensi benturan politik adu domba yang bisa memecah belah bangsa dan negara kita, yang bisa memecah belah kerukunan kita. Itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dari viralnya permainan lato-lato ini. Hal-hal tersebut bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua agar tetap hati-hati. Mari kita sedulur dan saudaraku semua tetap eling lan waspodo. Mari tetap ingat dan tetap waspada. Ingat selalu kepada Yang Maha Kuasa, mendekatkan diri dan memohon perlindungan kepadanya,
dan tetap waspada selalu terhadap apapun yang memecah belah kerukunan kita dalam beragama, berbangsa, dan juga bernegara. Demikian apa yang kami sampaikan, apa yang kami bagikan ini semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita semua. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.